Halo, selamat datang di channel Bidik Misi, salah satu channel turunan dari di Bidik Misi Official. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas terkait dengan SNMPTN tahun 2022. Bagi adik-adik yang saat ini berada di kelas 12, penting bagi kalian untuk menggali banyak informasi seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun 2022. Tentu tidak hanya satu jalur seleksi masuk saja, ada banyak jalur seleksi masuk perguruan tinggi tergantung kampus yang kalian tuju. Ada jalur seleksi masuk universitas, institut seni, politeknik negeri, politeknik kesehatan, dan juga sekolah kedinasan. Tetapi secara spesifik di video kali ini kita hanya akan membahas terkait dengan SNMPTN saja. Informasi yang akan kita sajikan ini kami harapkan bisa memberikan gambaran bagi adik-adik untuk bisa mempersiapkan diri lolos di SNMPTN tahun 2022. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dengan penilaiannya mengacu pada capaian nilai rapot, prestasi, portofolio, dan variabel penilaian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing kampus penyelenggara. SNMPTN merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri paling awal yang diselenggarakan tanpa tes. Jadi jalur seleksi SNMPTN ini adalah jalur seleksi undangan yang mengacu pada prestasi akademik para pelamarnya. Siswa-siswa yang punya potensi akademik baik punya kesempatan untuk lolos lebih awal di seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2021, kampus-kampus yang menjadi peserta SNMPTN meliputi universitas terbuka, meskipun tidak semua universitas terbuka terlibat dalam pendaftaran SNMPTN 2021 dan hanya jurusan tertentu saja, tetapi kehadiran universitas terbuka menjadi angin segar dalam proses pendaftaran SNMPTN tahun 2021. Kemudian disusul juga ada 7 institut seni dan budaya, ada ISI Surakarta, Yogyakarta, ISPI Bandung, sampai dengan ISI Tanah Papua terlibat juga dalam penyelenggaraan SNMPTN 2021. Lalu ada juga 11 universitas Islam negeri yang punya jurusan non-keagamaan juga ikut menjadi peserta SNMPTN 2021. Selanjutnya juga ada Politeknik Negeri, jurusan-jurusan Diploma 4 di Politeknik Negeri dapat kalian apply melalui jalur SNMPTN. Kemudian yang terakhir adalah 67 universitas dan institut negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kampus-kampus utama yang telah sejak lama menjadi peserta penyelenggara SNMPTN. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan persyaratan SNMPTN. Sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan bahwa tidak semua bisa mendaftar di SNMPTN. Hanya yang punya potensi akademik yang bagus yang bisa mendaftar di SNMPTN. Nah, berikut adalah persyaratan SNMPTN.
Pertama, siswa yang akan mendaftar di SNMPTN harus merupakan siswa di kelas terakhir. Jadi merupakan kelas 12 bagi siswa-siswa yang format sekolahnya 3 tahun dan merupakan lulusan tahun 2022. Jadi kalau tidak di kelas terakhir, dia adalah lulusan tahun 2022. Bagi teman-teman yang lulusan tahun sebelumnya atau lulusan tahun 2021 atau lulusan tahun 2020, kalian tidak bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2022. Lalu, siswa yang bisa mendaftar itu adalah siswa yang memiliki NISN dan juga terdaftar di PDSS. Siswa yang terdaftar di PDSS adalah siswa yang dicalonkan oleh sekolah untuk mengikuti SNMPTN. Kemudian juga harus memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai dengan 5, karena nilai rapot ini menjadi salah satu indikator penilaian dalam proses seleksi SNMPTN. Selanjutnya, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Jadi teman-teman yang mendaftar di SNMPTN nanti akan ditentukan oleh pihak sekolah dan didaftarkan di PDSS. Dan tentunya yang didaftarkan oleh pihak sekolah adalah siswa yang eligible atau memenuhi persyaratan prestasi akademik dan nilai rapot sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan SNMPTN dan ketentuan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Selanjutnya kita akan berbicara terkait berapa sih porsi kuota berdasarkan ketentuan akreditasi sekolah. Jadi tidak semua siswa bisa mendaftar di SNMPTN, hanya siswa eligible saja yang bisa mendaftar di SNMPTN. Berdasarkan ketentuan pada tahun 2021, ada ketentuan akreditasi yang membatasi sekolah untuk mendaftarkan siswanya di SNMPTN. Artinya tidak semua bisa didaftarkan ikut SNMPTN walaupun siswa tersebut adalah siswa lulusan tahun 2022. Nah, ketentuannya sekolah dengan akreditasi A itu maksimal bisa mendaftarkan 40% siswanya. Lalu sekolah akreditasi B maksimal hanya bisa mendaftarkan 25% siswanya. Sedangkan sekolah akreditasi C itu maksimal hanya bisa mendaftarkan 5% siswanya untuk bisa mendaftar di SNMPTN. Jadi bagi teman-teman yang saat ini duduk di semester 1, kalian harus bekerja keras untuk meningkatkan prestasinya agar bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan supaya tetap bisa ikut seleksi SNMPTN tahun 2022. Kesempatan SNMPTN merupakan kesempatan emas bagi kalian untuk bisa lolos lebih awal di seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Selanjutnya kita berbicara tentang pemilihan prodi. Jadi pada ketentuan SNMPTN tahun 2021, pemilihan prodi benar-benar diatur. Tidak sembarangan kalian memilih program studi. Disebutkan bahwa dalam aturan SNMPTN tahun 2021, peserta hanya boleh mendaftar maksimal 2 program studi, boleh dalam satu perguruan tinggi negeri, atau kalau kalian mau juga boleh di 2 perguruan tinggi negeri. Hanya ada 2 pilihan, boleh 1 PTN, boleh 2 PTN. Tetapi ketika kalian memilih 2 program studi atau memilih 2 pilihan, maka salah satu PTN harus berada di dalam satu provinsi asal sekolah. Tidak boleh sembarangan.
karena memang ada faktor juga terkait dengan tempat kalian berada. Maka dalam ketentuan SNMPTN 2021, teman-teman yang memilih 2 program studi, salah satu PTN harus berada dalam satu provinsi yang sama dengan provinsi asal sekolahnya, bukan provinsi yang sama dengan KTP kalian. Nah, ini adalah skema pemilihan prodi berdasarkan ketentuan di SNMPTN 2021. Skema pertama, kalian boleh memilih satu program studi di PTN manapun juga. Karena hanya memilih satu program studi, PTN-nya tidak harus di dalam provinsi sekolah asal kalian berada. Kalian juga boleh memilih 2 program studi di satu PTN, tetapi tentu karena ada ketentuan salah satu PTN harus satu provinsi, maka ketika kalian memilih 2 program studi, kedua program studi itu harus di PTN yang satu provinsi dengan sekolah asal kalian. Selanjutnya, skema ketiga, ketika kalian memilih 2 program studi di 2 PTN yang berbeda, maka salah satu PTN harus satu provinsi, dan di skema keempat juga sama, cuman perbedaannya adalah kalau skema 3, PTN yang satu provinsi itu berada di pilihan pertama, sedangkan untuk di skema 4, PTN yang satu provinsi itu berada di pilihan kedua. Urutan pemilihan program studi menentukan prioritas kalian diterima atau tidaknya di seleksi SNMPTN. Kemudian bagaimana proses pendaftaran SNMPTN? Karena sistem pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerapkan sistem SSO, maka proses pendaftaran terpusat dilakukan di website ltmpt.ac.id. Nah, sebelum kalian melakukan pendaftaran baik itu SNMPTN maupun SBMPTN, maka masing-masing peserta atau pelamar harus punya akun. Nah, proses registrasi akun baik itu untuk SNMPTN maupun jalur seleksi SBMPTN itu dilakukan dengan sistem SSO pada website portal.ltmpt.ac.id. Kalian bisa searching di Google untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan alur proses pendaftarannya. Nah, ini adalah alur pendaftaran dan timelinenya, bahwa pertama-tama registrasi akun LTMPT itu tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, tetapi juga oleh siswa. Itu timelinenya kira-kira pada Januari-Februari 2022. Dilanjutkan pengisian PDSS oleh sekolah, timelinenya juga Januari-Februari. Setelah sekolah melakukan pengisian PDSS dengan benar, dilakukan proses pemeringkatan, lalu pengumuman siswa eligible atau siswa yang boleh mendaftar di SNMPTN. Lalu selanjutnya dilakukan proses pendaftaran SNMPTN oleh siswa masing-masing, biasanya di bulan Februari 2022. Dan setelah proses pendaftaran ditutup, maka tinggal menunggu pengumuman hasil SNMPTN yang biasanya pada bulan Maret sudah ketahuan hasilnya. Bagi teman-teman pelamar KIP kuliah, wajib melakukan pendaftaran dan sinkronisasi data pendaftaran sebelum penutupan pendaftaran SNMPTN 2022. Jadi secara umum timeline SNMPTN itu di antara bulan Januari,
Februari sampai dengan Maret. Teman-teman tentu harus proaktif untuk menggali informasi di bulan-bulan itu agar tidak salah-salah dalam alur dan proses pendaftaran, baik itu SNMPTN, pembuatan akun LTMPT, maupun bagi teman-teman KIP kuliah tentu proses pendaftaran KIP kuliahnya. KIP kuliah dan SNMPTN pendaftarannya biasanya beriringan dan harus satu paket agar KIP kuliah kalian terdata di SNMPTN. Nah, yang terakhir kita bicara kuota dan biaya. Kuota SNMPTN 2021 itu minimal harus disediakan oleh kampus kursinya sebesar minimal 20% dari total kursi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tersebut. Pada praktiknya biasanya perguruan tinggi negeri menyerap dengan kuota lebih dari 20%. Biasanya selang dari 20 sampai 40%. Ada yang 30%, ada yang 25%, tetapi biasanya lebih dari 20%. Kemudian bagaimana dengan biaya pendaftaran? Bahwa pendaftaran SNMPTN sepenuhnya gratis karena biaya penyelenggaraan ditanggung oleh pemerintah. Bagi teman-teman yang berkesempatan bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2022 nanti, tentu penting bagi kalian untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan bisa ikut SNMPTN tentu harus dibarengi dengan strategi. Untuk lolos di jalur masuk perguruan tinggi itu tidak hanya bermodal kemampuan akademik yang bagus, tetapi juga bermodal strategi, ketepatan dalam menempatkan pilihan jurusan, perguruan tinggi, menganalisa tingkat keketatan persaingan, dan berbagai faktor lainnya. Itu saja di kesempatan kali ini terkait dengan selayang pandang SNMPTN 2022 sebagai bahan perkenalan untuk teman-teman yang saat ini duduk di kelas 12 dan berpotensi bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2022. Di video selanjutnya kita juga akan mengulas terkait poin-poin strategi dan variabel-variabel yang tentu menentukan bagi kalian untuk bisa lolos di jalur seleksi SNMPTN. Sekian, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.